Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Winda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah presentasi tentang panduan observasi yang akan saya lakukan di SD Negeri 008 Palembang. Nah, di mana panduan observasi ini akan dibuat sebuah profiling siswa. Jadi penyusunan profil belajar siswa atau PBS ini sebagai identifikasi kebutuhan dan kesulitan siswa. Nah, jadi data itu dapat kita gunakan untuk sebuah proses kegiatan pembelajaran. Nah, ini profiling siswa di sini saya akan mendata siswa itu dari etnik dan kultur, dari namanya, kelas, alamat, tempat tinggal, kemudian suku bangsa, ayah dan ibunya. Kemudian juga dari hal-hal yang lain seperti misalnya latar belakang peserta didik itu, mengenai pekerjaan orang tuanya sebagai apa, ayahnya, ibunya, kemudian kendaraan ke sekolah, status tempat tinggal, hobi maupun cita-citanya ingin menjadi apa nanti. Nah, ini saya juga akan mengobservasi indikator perkembangan psikososialnya. Apakah siswa itu memiliki kepercayaan diri, kemudian apakah siswa itu dapat berkomunikasi dengan teman dalam menyelesaikan dan mengumpulkan berbagai masalah seperti itu. Kemudian indikator perkembangan psikososial selanjutnya dapat bekerjasama dengan teman pada tugas tertentu seperti kerja kelompok ya. Kemudian tidak melakukan diskriminasi terhadap perbedaan suku, ras, budaya, etnik dan lain sebagainya. Nah, jadi selanjutnya ada juga observasi psikososial. Jadi saya akan mendeskripsikan secara umum bagaimana peserta didik dalam mengembangkan kemampuan bersosialisasi seperti peka terhadap situasi sekitar, berempatik, dan bagaimana peserta didik mengembangkan keterampilan sosialnya. Selanjutnya, saya juga akan melakukan sebuah observasi mengenai perkembangan kognitif ya, mengenai tahapan pembelajaran yang ada di sekolah itu sesuai dengan nanti kelas saya akan mendapatkan di kelas berapa seperti itu. Nah, jadi perkembangan kognitif ini dapat dipahami sebagai proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Jadi, seperti kecerdasan intelektual seseorang anak itu batasnya di materi seperti ini, kemampuannya seperti apa, seperti itu. Kemudian perkembangan kognitif selanjutnya saya akan juga mendeskripsikan dapat misalnya sesuai dengan indikator ini pada misalnya kelas 2 ya, dapat menulis kalimat dengan 5 kata atau lebih, dapat mengerjakan sosial tentang angka dan waktu dan lain sebagainya. Nah, jadi perkembangan psikologis juga seperti pada fisik siswa ya, nama peserta didik, usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan akan saya data di SD Negeri 008 Palembang ini sesuai dengan kelas yang saya dapati. Nah, jadi kan anak itu ya banyak ya, ada yang tinggi, ada yang postur tubuhnya lebih besar dibanding yang lain, warna kulit dan lain sebagainya. Itu adalah perbedaan dan keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi jangan sampai dengan keberagaman itu menimbulkan adanya diskriminasi. Kemudian saya juga akan mencoba untuk mengobservasi tingkat motivasi siswa dari motivasi belajarnya, minatnya, kemudian saat ia menghadapi sebuah kesulitan, bagaimana cara dia untuk memecahkan sebuah masalah itu. Nah, jadi observasi motivasi ini juga misalnya dari kuatnya kemampuan siswa itu untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu, kemudian jumlah waktu yang disediakan untuk belajar, ketekunan dalam mengerjakan tugas, kemudian juga ada selanjutnya observasi motivasi selanjutnya dapat dideskripsikan misalnya apakah siswa ini dapat mempertahankan pendapatnya, kemudian keterlibatan peserta didik ini dalam kegiatan proses belajar mengajar seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga perkembangan emosi. Saya berencana untuk mengobservasi siswa ini. Apakah siswa ini tuh bisa memahami sebuah rasa malu ataupun perasaan-perasaan lainnya. Kemudian mengungkapkan emosinya seperti ketika dia bangga, ketika dia marah, ketika dia sedih, bagaimana ia mengungkapkan emosinya itu. Kemudian juga dapat berperilaku jujur kepada guru, sopan kepada guru, dapat langsung bertanggung jawab ya terhadap kesalahan. Misalnya saat siswa itu melakukan kesalahan, ia mengaku bersalah. Nah, selanjutnya penilaian ini akan ada indikatornya ya, ada sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat baik, dan sangat tidak baik maksudnya.
Mungkin itu saja panduan observasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dimohon kritik dan sarannya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.